Oke, teman-teman, masih sama gua Indra Muda dan Bom Bom. Siap. Tadi konten pertama kemarin lah gua uploadnya nih pagi siang sore kayak minum obat nih, Bom. Jadi tadi konten pertama gua ngebahas tentang biro jasa. Iya. Kebetulan dia udah jelasin semua, kalian tonton aja di video sebelumnya. Sekarang gue mau ngebahas tentang restorasi karena si Bom Bom ini sudah bergelut sekitar 11 tahun apa lebih? Ya, hampir 11 tahunan. Hampir 11 tahun dia main di restorasi. Dia mainnya tuh ada 2 tak dan Matic. Matic, dan Maticnya terkenal banget kemarin sama Grid Auto diliput. Kalian lihat aja di Grid Auto ada namanya Bom Bom Garage, itu dia orangnya. Dan dia sama gue itu rekanan karena kita daerahnya sama, hobi kita sama, bisnis kita sama gitu, Satu teman-teman. hobi lah. Satu hobi. Jadi Nah, saling. betul, saling mengisi. Di sini tempat sharing nih, markas kita, itu showroom kita. Sekarang kita mau tanya-tanya sama Bom Bom. Untuk 2 tak masih ada apa di rumah Bom? Ada Ninja, RR Satria, apa R? RR ada, R RR ada, warna? RR Navy ada. Oh, ada Blue Navy. Sama nih kayak yang di dalam ada Blue Navy juga. Kalian kalau nyari Blue Navy bisa lihat Bom Bom Garage juga. Nanti cari aja Instagramnya namanya Bom Bom Garage. Kurang lebih rekomen Bom Bom Garage, kualitasnya jos lah. Nah, Bom. Sama lah sama Rodato Garage. Nah, itu Bom, selama lu main di sini, restorasi lu pernah ketipu nggak Bom soal warna yang rare item, original, low KM, new all stock? Itu gimana Bom? Jelasin coba Bom. Kalau dulu sih sebelum banyak pemain sih jarang sih nemuin hal-hal yang janggal ya. Tapi makin kesini gue lihat makin banyak pedagang-pedagang nakal. Nakal. Iya itu Om. Albino, albino Bom. Albino banyak. Jadi banyak ya Dipalsuinnya istilah. gimana Bom? Ya mereka nyari tahun yang sama, ya kalau surat mereka rubah biasanya om. Oh, jadi rubah warna ke Iya. samsat bisa. Kita juga Jadi bisa ngerubah. Tapi kita tuh nyari berkah. Ngapain nyari duit receh sejuta 2 juta iya, ngebohongin customer. Nah, terus albino berarti mereka mainnya tahunnya cari yang sama. cari yang sama, Fakturnya dibikin, fakturnya dibikin, ya warnanya suratnya dirubah. dibikin sesuai lah, ya itu kan. Tapi kasih solusinya dong. Kalau saya sih pribadi ya, kalau kayak buat motor-motor rare item gitu, saya pasti nomor satu di faktur sama di BPKB tahun pembuatan dan pengesahan. Oke. Berarti BPKB-nya tangan pertama ya. BPKB tangan pertama, pengeluaran motornya di tahun yang sama gitu kan. Fakturnya ada barcode. Ada fakturnya, ada barcode-nya. Terus dicek di samsat Sesuai. disesuai nih, nggak ada ganti Iya, nama, ganti warna ganti gitu ya. warna. Kalau Yamaha sih mungkin masih bisa dicek katalog Katalog, ya. Kalau ranking paling gampang. paling gampang. Kalau Kawasaki, Suzuki itu agak susah. Makanya buat yang mau beli motor ya hati-hati gitu kan. Beli motornya di kita aja, biar aman gak Ya ketipu. insya Allah lah gitu kan. Ke Bom Bom Garage juga top gitu. Yang penting kita ngasih tahu dan solusinya kita kasih tahu. Iya, iya. Diminum dulu Mom, diminum dulu Mom. Siap. Diminum ini Sambil santai. Ini edukasi aja buat edukasi teman-teman. aja, biar nggak ketipu masalah motor-motor rare item. Iya. Kebetulan ini basecamp kita memang lagi adem banget ya. Heeh. Kita kadang-kadang siang jam 12 konten juga adem karena di bawah pohon. Kita nyentuh Bogor, jadi cuacanya itu puncak nemu-nemu dikit lah. Lumayan lah, nggak terlalu panas. Oke, tadi albino. Biasanya ada lagi Mom. Banyak. Special edition Bom, coba Bom. Yang paling mahal kan Gen 4 ya. Ya, special edition kan kalau yang saya tahu ya, kalau ya salah dikoreksi lah Tuh. sama teman-teman. Jangan dibully, tapi Jangan nggak apa-apa dibully. dibully, Ntar iya. gue hapus komennya kalau yang bully. Ya itu sih terserah teman-teman ya. Kalau kayak RRSE yang 2011, 2010 itu ya 2011, 2010. banyak Gen kejadian yang dia kan emang kodenya tuh nggak bisa dibedain gitu kan. Yang tahun membedakan itu hanya buntut. bodi belakangnya gitu kan. Ya wujud motornya itu yang beda gitu kan. Kalau suratnya itu sama, makanya banyak yang nipu. ketipu lah gitu kan. Oke. Jadi ini gue tambahin. Jadi Gen 4 ini tuh kasta tertinggi dari Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4. Strippingnya aja mahal nih. Berapa Mahal. strippingnya asli? Wah, yang asli sekarang sih lagi susah sih. Tahu lu terakhir ngecek berapa? Ya Nyampe 4 Iya. juta? mau nyampe segitulah Tuh. susah, emang barangnya Itu udah susah. stripping orinya segitu, barangnya susah. Makanya dia paling mahal. Biasanya nih Bom, gua cerita dari teman-teman itu, mereka itu nipunya gini, karena suratnya sama 2010 2011 ya kan. Mereka Betul. ngecat dulu nih sama, strippingnya ganti, yang KW pastinya yang cuma 200 ribuan ya kan. Terus buntutnya dibikin lancip Bom. Iya, bener. Ditanya sama orang nih Gen berapa? Gen 4. Asli. Asli sama nih, tahunnya sama gitu Iya. kan. Terus
strippingnya sama, catnya sama, buntutnya sama, dan nih Gen 4 dia bisa ngambil untung sampai 5 juta rupiah, padahal dia itu Gen 1 atau Gen 2 misalkan gitu. Iya, karena range harganya mahal. Mahal. Makanya banyak yang dirubah. Solusinya Bom? Ya solusinya sih kita harus bener-bener, kalau seumpama nggak beli di Roda Tua Garage ya buat teman-teman ya harus nanya sama yang bener-bener paham gitu kan. Banyak banget Kalau soalnya. nanya ke pedagang pasti bilang asli. Asli Nah kita. kalau yang paham kan nggak semua orang, jadi mungkin dicek dari riwayatnya kena nggak? Kalau dari riwayat susah Enggak juga ya. sih, kecuali Kalau dari tangan pertama bisa Om. dari tangan pertama aja, Iya. gitu aja ya. Iya, Bisa ketahuan ya. bisa ketahuan kalau dari tangan pertama kan nama Gen dia 4 paling susah di iya, sama paling yang sering rare ketipu. item itu yang kayak warna-warna orange, navy, Orange, navy, putih itu kan harganya juga ngeri. tinggi banget, ngeri. Blue navy gue gocap Bom. Ngeri. Ngeri. Jangan coba-coba kalau Iya. mendang-mending, pokoknya di sini pokoknya bener-bener hobi buat pajangan juga Bom. Iya, siap. Emang motor itu langka sih. Boleh dicek sih. Motor dia juga sama, cuma beda harga aja. Enggak lah. Kalau Masih yang di bawah lah. masih di bawah gua, dia harganya di bawah gua tapi kualitasnya seri lah. Nah, teman-teman follow dulu Instagramnya Bom Bom Garage, dia udah sering diliput sama YouTuber juga. Kemarin terakhir tuh Grid Auto. Terus Instagramnya apa? Bom Bom Garage Bom 25. Bom Garage. Yang suka Mio Mio warna kuning, silver dia ada semua. Ready. Dua tak juga ada. Nah, lanjut nih Bom. Siap. SE udah. Oh, nih yang seru nih. Mungkin ini gue bikin di part 2 tentang soal original sama new off stock sama kilometer, Bom. Ya, Itu kan banyak penipuan. banyak. Tapi itu nanti gue bahas. Ini ngeri, teman-teman. Masalah speedometer, segel yang bisa dibuat juga Bisa. sama cat original plus KM. Itu nanti kita bahas. Boleh. Kita bahas RR lagi nih, Bom. Boleh. Yang Blue Navy udah, SE udah, warna-warna hitam. Itu kan lagi rame nih Bom. Betul. Percaya nggak sih kalau misalkan 2022 RR hitam yang banyak di jalan ini masih ada yang segel dan low KM menurut lo? Ya, Ada tapi mungkin ada mungkin beberapa persen lah itu kan. soalnya gue pernah jual Bom ke Depok itu, sampai gue bilang sama tim gue pas dia dapet, gila ini kalau emang ini sampai bener segelan. Kalau R kan biasa Bom. Iya, Kalau soalnya kan R tahun masih iya, muda. kalau RR kan makanya pas ada gue belinya agak mahal, gue jualnya juga lebih mahal lagi. Nah nih Bom, untuk teman-teman dua tak yang awam, ada masukan apa nih Bom? Kalau mereka mau ngambil motor, kira-kira menurut lo ngambil karena dia selera suka atau memang dari body positionnya yang enak, menurut lo gimana? Kalau menurut saya sih kalau yang namanya ini sih tergantung, ini sih hobi gitu kan. Kalau buat yang pakaian sih ya nyari yang mesinnya yang bagus gitu kan. No OB. Yang OB. Kalau buat ninja ya body juga harus mulus gitu kan. Ya kayak di Roda Tua Garage inilah. Motornya sip lah gitu kan. Amin. Nah kalau misalkan tipenya, kalau lo pribadi ya, mendingan R, SS atau RR? Pribadi ya. Kalau pribadi sih, Ini selera soalnya. kalau pribadi saya sih lebih nyaman sih di Ninja SS. Tapi kalau emang buat look, itu Ninja RR udah cakep banget, looknya udah sport banget. Ya, gue setuju sih. Kalau gue kan penikmat juga, jadi kalau misalkan gue biasanya Bom, kalau buat di showroom gue senengan yang berfairing. Iya. Makanya yang gue pajang tuh Blue Navy, SE gitu kan Bom. Iya. Tapi kalau gue lagi reading atau bikin konten keluar sama si Ipan tuh, biasanya gue pakai SS sama R. Iya, emang tuh paling nyaman. Paling nyaman. Tapi kalau buat San Mori seminggu sekali buat keren-kerenan, ya RR udah paling jos banget. RR. Tapi kalau misalkan ketemu SS kuning, ngeri lagi. Angkat topi juga. SS kuning kita kemarin banyak banget nih Mbak. Ya, jadi ya, Om, ya. Banyak banget, makanya yang gue pengen ngobrolin sama Bom Bom ini dua tak Bom. Itu dia kayak roda Bom. Jadi berputar. Di Jawa sepi, ternyata di daerah Bali rame. Iya. Di Bali sepi, ternyata di Kalimantan Rame. booming. Iya. Nah ini gue juga baru tahu dari customer gue. Jadi customer gue kan dari luar Jawa semua. Gue bilang, Om, di sini paling tinggi itu SS. Iya. Dia bilang di sana yang lebih mahal R daripada SS. Emang terkadang gitu sih Om, tiap daerah tuh punya Beda-beda. icon tersendiri. Ada yang warna juga
Iya, kalau di daerah itu kadang-kadang banyak yang modif kayak Ninja R ya. Ya pasti ramenya Ninja R. Kalau di kita kan kayak SS kuning ramenya di kita rame nih. Hmm, Ya belum tentu di belum yang lain tentu, rame. bener. Nah makanya yang bikin gue motivasi juga buat teman-teman yang bisnis nih Bom. Ya, kita kan bisnis juga nih. Iya. Ketika di Jabodetabek sepi, ya mungkin kalian harus khawatir ketika kalian tidak punya media sosial. Iya. Karena kalian kan toko yang disamperin orang, beli, pulang gitu kan. Tapi kalau kalian punya media sosial, gue rasa kalian gak usah takut. Kenapa? Kalau Jabodetabek sepi, penonton kalian kan se-Indonesia Raya nih. Ternyata di Sumatera baru ngehits, Bom. Oh iya betul. Kayak gue kejadian, Makassar itu kurang lebih udah 12 unit dalam 1 bulan. Sulawesi juga sama. Jadi daerah-daerah ini terbentuk-bentuk, dan Jawa aja itu ada Jakarta, ada Depok, ada Banten gitu kan, terpecah-pecah lagi. Di Iya. Jabodetabek, di Jakarta sepi, Depok rame Bom Iya. kemarin Bom. Bogor kemarin rame Bom. Iya betul. Terus Jawa Tengah Bom. Itu pengusaha-pengusaha kayak yang traktor kemarin beli sama gua SS kuning 2 biji. Jadi kadang-kadang di sininya sepi, di sana rame, di sana Iya. rame, di sini balik-balik aja. Jadi untuk pedagang jangan patah semangat. Walaupun kalian lihat di depan kalian sepi, kalian gak usah khawatir. Ini tuh hobi, nggak akan pernah bisa sepi, akan regenerasi. Iya Betul betul nggak? betul. Pasti itu teman-teman. Nah makanya kalian mulai deh bikin namanya Instagram, YouTube, ngikutin perkembangan zaman. Gua nggak tahu 2003 ada apa. Nanti 2023 ada aplikasi baru, ya gua harus bikin Bom. Iya. Kayak kemarin TikTok rame kan. Heeh. Roda Tua Gereja ada TikTok, ngikutin walaupun nggak rame, nggak viral, setidaknya kita punya. Iya. Makanya ngikutin perkembangan Wajib. zaman itu penting. Bener nggak? Benar. Nah strategi Bom bagaimana untuk bisnis biar orang tuh percaya sama kita gitu, soal kualitas, masalah harga dan lain-lain. Ya, Bom tipe yang jual murah jelek atau bagus, mahal bagus? kalau saya sih kalau di motor ya eh, harga sih kalau hobi sih nggak jadi masalah. Yang penting kita kualitas sih om. Kualitas, Iya. bener. Gue juga nih lagi tiap Heeh. minggu gue memperbaiki kualitas gue yang Iya. tadinya ban gue gak kasih Bom. Iya. Sekarang mulai gue Iya. kasih ban baru. Kadang itu yang hobi itu harga nggak jadi masalah om. Betul, betul Gila. banget. Eh, Apa saya yang di, paling lu pernah dapat momen anjir? saya di Matic aja nggak nyangka Mio yang harganya dulu Iya, nggak, gila nih. ya ampun, Mio harganya 2 juta 3 juta, sampai sekarang saya bisa jual unit Paling mahal. paling mahal tuh sampai 30 juta Mio kuning itu, boleh dicek deh. Serius Makanya lu Mio kuning 30 juta? 30 juta om saya jual. Edan. Itu Mio loh. Mio. Emang saya Dan ternyata ada dokumentasinya di YouTube. ya Udah banyak yang liput nih si Bom nih. Makanya kalau teman bilang itu settingan atau hoax, cek aja plat nomor itu Mio kuning masih ada apa enggak di dia. Udah nggak ada, udah terjual. Dan dia ini bukan pedagang yang kalau misalkan gue tawar langsung oke enggak. Karena dia ini mentingin kualitas. Kadang-kadang malas juga ya nggak tawar-tawar ya, udah Iya. kasih harga ya udah gitu ya. ya Nah terus apalagi yang bikin lo terkaget-kaget soal Matic nih? Minum ya tuh Bom, minum Bom. Sambil minum dulu ya ya, kalau minum dulu minum. Ya kalau di biar Matic sih, segar. kalau Matic sih kayak saya kan main di Mio nih, emang dia kan udah stop produksi ya, sama kayak di dua Ya, tak ya om sama. gitu kan. Jadi ya nggak usah takut lah, karena itu kan motor udah nggak produksi lagi gitu kan. Gue suka yang itu Bom. Apa tuh? Biru langit ya? Apa silver sih itu? Biru muda. Iya itu cakep Iya, tuh. Berapa biru itu muda Bom? itu saya kemarin jual ke Jambi, Oh laku udah. laku. Yang gue suka itu. Iya, Berapa itu? 23 juta. Itu keren banget asli. Gue mah nggak suka motor Matic, tapi kalau ngeliat karena dia ini itu restorasi kan? Restorasi tuh. Dia restorasi itu bukan luar, tapi mesinnya juga Full. di full Perbarui restore semua. juga. Sadis sih. Makanya kalian coba cek aja namanya Bom Garage. Nah itu 23 juta laku. Laku ke Jambi. Kenapa nggak Matic, nggak dua tak, warna kuning pasti tinggi? Kenapa ya? Kalau gue sih tembus sampai ratusan juta ya warna kuning. Saya juga nggak ngerti. Hah? Sekarang yang berbau kuning mahal. Mahal, serius. Gila. Kayaknya sih kalau gue lihat mata manusia ini udah mulai memang suka yang warna terang nih Bom. Iya. Warna-warna ngejreng dari jarak jauh, kan dia kombinasi kuning hitam. Iya. Dari jarak jauh tuh motor udah kelihatan. Kalian cek deh di Roda Tua Garage Tusruk, itu ada SS kuning sampai yang head on. Itu kalau dijajarin nama motor warna hijau, merah, hitam, tetap dia kayak paling Iya, nongol emang gitu. paling dilihatnya enak. Enak. Udah ya. gitu kan emang dulu yang beli warna kuning itu rata-rata orang dulu tuh belinya kan warna hitam, merah, biru.
jarang ya yang suka warna kuning gitu kan. Ya, benar. Langka banget kan. Langka. Yang beli motor kuning itu Susah juga kenapa nyarinya. bisa tinggi sih kalau menurut saya emang karena motornya juga yang beli sedikit gitu kan. Ya. Itu teman-teman. Jadi intinya memang hobi sih gua. Kalau gua nih Bom, kalau lo kan tadi nggak nyangka Matic itu bisa lo jual dengan angka 30. Iya. Kalau gue yang nggak nyangka bukan Ninja Bom, Satria Apa? Lumba. Satria Lumba ngeri juga. Satria Lumba gue yang warna kuning hitam, yang ke Jogja. Laku berapa tahun kemarin? Berapa ya? Yang Satria Lumba 40 apa berapa ya? 45. 45 ngeri. 45 juta Satria Lumba. Jadi kalau misalkan kita jual NSR 200 juta, 300 juta, biasa aja karena memang motornya mahal. Partnya juga susah. Susah, tapi kalau misalkan motor-motor biasa kita bisa jual dengan angka segitu, menurut gue itu pencapaian yang luar biasa. Iya. Kayak Matic dia bisa rubah, yang tadinya 2 juta, 23 juta, 30 juta, itu laku. Selama lu jual mahal ada pembelinya itu bagus. Iya. Jangan cuma bisa jual angka setinggi-tingginya tapi motor nggak laku-laku setahun 2 tahun. Iya. Itu namanya ngaco. Karena lu nggak lihat kenapa ini motor mahal. Kalau kita kan kita lihat, kenapa Mio ini bisa 30 juta, hitung spare partnya, hitung waktu dia habis berapa lama, hitung tenaga dia semua. Dihitung jadilah angka 30 juta itu. Sama kayak motor gue yang direstorasi, ataupun yang ori, nyarinya seberapa susah. Ketika nyarinya susah, berarti angka itu akan bertambah. Ya namanya hobi guys. Makanya mudah-mudahan kita pencinta motor, mau 2 tak, mau Matic 4 tak, yang namanya otomotif, tetaplah otomotif. Iya, ini Om terkadang sih, kenapa kok mahal banget gitu kan? Emang mahalnya di mana? Banyak tuh Om yang nanya ke saya gitu kan, yang nge-DM saya, yang telepon saya, Om kok bisa seharga itu gitu kan? Sekarang banyak sih, banyak netizen apa Om? Wah motor segitu aja sampai segitu. Banyak. Mereka Di nggak Grid tahu Auto Om. juga kan lo. Iya, banyak dibully ya, itu mah udah biasa lah. Ya mereka nggak tahu prosesnya Om. Satu emang partnya udah susah, Partnya discontinue susah, gitu kan. Discontinue, tahu discontinue nggak? Iya, barang udah nggak produksi lagi. Discontinue itu udah nggak diproduksi lagi. Gitu kan. Belum kita biaya restorasi. Waktu sih gue sih. Kalau gue sih soal waktu. Pokoknya roda tua garage kenapa jual mahal? Waktu restorasinya. Iya. Gitu. Oke teman-teman gitu aja dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Karena gue pengen bikin short video dulu buat di Instagram. Takut gue lupa bahannya. Jadi gue stop videonya sampai sini. Udah 17 menit. Nanti kalau ini rame, gue akan bikin dan edukasi lagi bareng sama Bom Bom dan teman-teman yang lain. Oke? Siap. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.